Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 2E, kita lanjutkan ya. Sekarang di pembelajaran 4, tema 5, subtema 3. Baca basmalah lagi ya anak. Semoga di pembelajaran 4 ini kita juga diberi kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama bahasa Indonesia, mencermati puisi anak dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Yang kedua, matematika, menentukan panjang dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, SPDP, mengenal gerak keseharian dan alam dalam. Nah, anak coba perhatikan puisi kupu-kupu berikut ini. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang elok, bolehkah saya serta mencium bunga-bunga yang semerbak baunya? Sambil bersenda-senda, semua ku hampiri. Nah, itu adalah puisi tentang kupu-kupu. Karya kupu-kupu. Ini adalah karya dari anak teman ya, Yasmin Maharani. Silakan dilihat. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang elok, bolehkah saya serta mencium bunga-bunga yang semerbak baunya? Sambil bersenda-senda, semua ku hampiri. Bolehkah ku turut? Nah, coba sekarang kita temukan kosakata baru pada puisi di atas ya. Ada elok, ada hilir mudik, berayun-ayun, ada semerbak, dan
bersenda-senda. Membuat pertanyaan sesuai isi puisi. Puisi adalah kumpulan kata indah yang disusun ke dalam beberapa baris. Untuk dapat mengetahui isi puisi, kamu dapat membaca puisi dengan sungguh-sungguh. Kamu juga dapat membuat pertanyaan untuk mengetahui isi puisi. Untuk membuat pertanyaan, kamu dapat menggunakan kata tanya. Berikut adalah kata tanya beserta kegunaannya. Apa? Kegunaannya menanyakan nama atau hal yang diceritakan dalam puisi. Contohnya, apa isi puisi tersebut? Yang kedua ada di mana. Kegunaannya menanyakan tempat yang diceritakan dalam puisi. Di mana tempat bunga ditanam dalam puisi tersebut? Kemudian yang ketiga, kata tanya kapan. Kegunaannya menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam puisi. Contoh, kapan peristiwa dalam puisi tersebut terjadi? Kemudian, kata tanya siapa. Menanyakan tokoh yang diceritakan dalam puisi. Contoh, siapa yang diceritakan dalam puisi tersebut? Kata tanya mengapa. Kegunaannya menanyakan penjelasan suatu peristiwa dalam puisi. Contohnya, mengapa tokoh di dalam puisi tersebut bersedih? Nah, itu adalah beberapa kata tanya beserta kegunaannya. Sekarang kita belajar jenis-jenis alat ukur panjang. Setiap alat ukur panjang memiliki fungsi yang berbeda. Ayo pelajari kembali jenis dan fungsi setiap alat ukur panjang berikut. Nama alat ukur panjang. Perhatikan ya nak. Ada penggaris. Mengukur panjang garis atau benda-benda pada bidang datar. Misalnya buku tulis. Itu bisa menggunakan penggaris ya. Kemudian ada meteran bahan. Mengukur panjang bahan dan panjang tubuh seseorang untuk keperluan pembuatan kain. Namanya meteran bahan. Yang ketiga, meteran roll kecil atau besar. Gunaannya mengukur panjang benda, misalnya kayu, pipa, atau lokasi, misalnya denah rumah atau ruang tamu. Nah, itu adalah beberapa nama alat ukur panjang. Ada penggaris, meteran bahan, meteran roll kecil atau besar. Nah, data tinggi badan teman-teman Benny. Yang pertama Udin 117 cm, Edo 1 meter 20 cm. Nah, 1 meter 20 cm itu sama dengan berapa sentimeter ya? Gini, 1 meter kan sama dengan 100 cm. 20 cm tetap 20 cm. Jadi kalau dijumlahkan sama dengan 120 cm. Jadi tingginya Edo 120 cm. Kalau Dayu 100 cm. Kalau Lani 105 cm. Kalau Siti 1 meter. Masih ingat nak? 1 meter sama dengan berapa ya? Iya, 100 cm. Kalau kita mau membandingkan suatu benda atau tinggi badan anak-anak ini misalnya, kita harus menggunakan satuan yang sama. Di sini kita menggunakan sentimeter ya. Tinggi Edo pakai sentimeter, tinggi Udin pakai sentimeter, sampai tingginya Siti juga menggunakan sentimeter. Perhatikan data di atas. Teman Benny yang paling tinggi siapa? Yang paling tinggi adalah yang panjangnya, yang tingginya 120 cm. Siapa? Pinter, Edo. Teman Benny yang bernama titik-titik dan titik-titik, ukuran tubuhnya paling pendek. Siapa yang paling pendek ya? Yang ada 2 nih. Iya, ada Dayu dan Siti. Berapa tingginya? Iya, 100 cm. Coba urutkan nama teman-teman Benny dari yang pendek hingga yang tertinggi.
Kalau dari yang pendek berarti yang paling mengidentifikasi koordinasi gerak. Koordinasi antara gerak tangan dan kaki dan kepala. Sebuah tarian dapat memadukan dua gerakan. Contohnya, perpaduan antara gerak tangan dan kaki ya. Yang ketiga, perpaduan gerak dua anggota tubuh disebut koordinasi gerak. Gerakan yang dikoordinasikan harus sesuai dengan hitungan agar indah dilihat. Dikoordinasikan itu artinya dipadukan ya, antara satu dan yang lainnya. Kakinya diangkat-angkat, kepalanya digeleng-geleng, itu namanya memadukan dua gerakan menjadi satu. Nah, ini contohnya gerakan. Tirukan gerakan di atas, tirukan bersama temanmu, boleh bersama saudara ya. Jika menirukannya kelompok akan membentuk tarian. Lakukan gerakan tersebut tanpa musik. Pertama ya, kemudian lakukan dengan iringan musik. Variasikan gerakan tangan dan kakimu. Tingkatkan terus gerakannya dari rendah, sedang ke tinggi. Akhirnya kamu akan menjadi mahir. Semangat mencoba, anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kali ini telah usai. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajarnya ya anak-anak. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya, nak. Bunita sayang kalian. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan patuh kepada ayah bunda.